Sekarang kamu baca kasus Vina, jalur Gaza, terus kasus apa Avita yang stres itu. Apa ada hubungannya dengan hidupmu? Ya enggak ada. Jadi kamu cek aja, kamu scroll di berita itu. Kamu scroll mau coba 10 item, 10 berita atau 20 berita. Terus kamu pelajari, kamu catat boleh atau kamu cek aja satu-satu. Apakah berita-berita itu ada yang hubungannya dengan hidupmu? Kemungkinan besar tidak ada. Atau kalaupun ada, mungkin hanya 5% atau 10%. Jadi banyaknya berita. Hari ini kamu baca Vina, Gaza, terus nanti gosip artis. Besok kamu baca apa lagi? Ada 50 berita masuk di kepalamu. Padahal berita itu nggak ada hubungannya dengan hidupmu. Jadi kamu mudah banget terpengaruh apa yang disuguhkan ke kamu. Tanpa kamu tuh bisa memilih. Kamu seperti masuk neng swalayan. Swalayan itu yang dipajang di depan yang bagus-bagus. Padahal kamu tuh masuk ke swalayan sebenarnya tanpa ada tujuan, hanya pengen jalan-jalan. Atau misalnya sebenarnya tuh pengen handuk misalnya. Tapi kamu di depan ngelihat, ini kok ada boneka yang bagus. Ini kok ada tutup galon yang bagus. Kamu jadi beli itu gitu loh. Padahal itu bukan hal yang utama buat kamu. Bukan yang penting buat kamu. Yang penting buat kamu tuh handuk. Jadi handukmu udah bolong-bolong. Tapi kamu akhirnya malah lupa beli handuk misalnya. Itu loh. Jadi jangan baca berita. Berita-berita itu tidak ada relevansinya dengan hidup kita. Itu kenapa yang bikin kakek nenek kita, bapak ibu kita hidup sampai tua. Mereka itu bahkan baca Quran aja belum tentu seminggu sekali. Atau terus bahkan dunia dalam berita pun belum tentu nonton. Kami tuh dulu tontonannya hanya dunia dalam berita. Saya tuh nggak pernah baca berita sama sekali. Prinsip saya sederhana. Kalau berita itu penting, pasti istri saya ngasih tahu saya. Kalau nggak istri saya ya asisten saya atau staf saya. Itu pasti ngasih tahu saya kalau berita itu memang benar penting dan ada hubungannya dengan saya, dengan kita gitu loh. Ya, karena ya jadi levelnya tuh beda. Berita atau informasi itu bukan ilmu pengetahuan. Levelnya di bawah. Wah, ada para profesor doktor itu. Tapi kenapa kok mereka malah juga mudah stres karena hidup di kota. Tapi di atasnya masih ada lagi, di atasnya levelnya, di atasnya ilmu pengetahuan itu kebijaksanaan. Mbah Minto, Mbah Tukimin, Mbah Harjo tuh nggak pernah baca berita, nggak pernah sekolah tinggi, tapi mereka punya kebijaksanaan karena memandang sesuatu pada tempatnya, nggak mikirin terlalu jauh. Nah, karena nggak masa depan tuh nggak jelas, nggak ada yang tahu. Mikirin aja hari ini, gimana bisa happy hari ini. Hidup sekali apa dua kali? Milih happy apa milih ngeri? Ya wes.